Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Pendakwah sekaligus utusan presiden dalam bidang kerukunan beragama. Terus kalau gue cari arti pendakwah itu adalah orang yang pekerjaannya berdakwah melalui kegiatan dakwah dan menyebarluaskan ajaran agama. Kita apresiasi dulu beliau sudah minta maaf sama penjual es dan penjual es sudah memaafkan dia. Tapi hal lucu yang gue dapat dari kejadian ini adalah ternyata sekalipun lu dibekalin agama, terus lu diangkat derajat lu dari 0 ke 100, dikasih spotlight, atensi, dan panggung, ternyata orang yang punya bekal agama pun tidak luput dari star syndrome. Dan itu wajar karena kita manusia, tidak luput dari dosa. Jadi ketika kita ngerasain enaknya duniawi mungkin, apalagi diangkat dari yang gak pernah merasakan jadi merasakan keenakan itu semua. Mungkin ketika lo di atas, lo ngerasa apapun yang lo lakukan itu adalah benar, lucu, dan asik. Walaupun itu tidak bermoral. Tapi itu hal wajar karena namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya cuman itu menurut gue hal yang sangat basic ya, karena berbau adab. Apalagi buat orang yang udah dapat jabatan dan lagi-lagi dia dibekalin agama, ya agak surprise aja sebagai netizen biasa yang nggak punya ilmu seperti itu ketika melihat seseorang yang entah itu lagi di interview, nggak tahu acaranya apa, dari sekian banyaknya penonton bisa-bisanya dibercandain itu adalah orang yang sedang bekerja jualan es. Maksudnya gue sebagai netizen aja yang tidak paham agama kayak ini basic banget gak sih, adab yang basic banget gitu loh, kayak mungkin orang yang nggak sekolah aja tuh udah ngerti nggak boleh begitu. Makanya pentingnya self control ya guys. Tolong banget ketika lo dari nol naik ke atas, ya lo harus tetap ingat lo pernah di posisi di bawah dan itu gak enak. Apalagi diinjak sama orang yang di atas lo. Ya semua orang juga berusaha untuk naik ke atas kok. Tapi jangan sampai ketika lo di atas lo lupa sama manusia. Tolong manusiakan manusia gitu. Karena lo juga pernah jadi orang di titik itu. Dan gak enak loh direndahin orang. Masa lupa rasanya gimana? Tapi jujur dari pengalaman hidup gue dan gue udah ketemu beberapa jenis orang, itu emang rata-rata yang ngerasa dirinya paling benar secara teori, itu justru yang paling gak punya adab dan gak bisa memanusiakan manusia. Jadi kayak cuman ngomong, ngangong-ngangong, tapi perilakunya tidak menggambarkan apa yang dia ucapkan. Tapi udah bagus banget minta maaf dan mau introspeksi diri, masih ngerasa dirinya salah setelah melakukan hal tersebut, karena lebih serem kalau lo gak ngerasa perbuatan lo salah. Dan menormalisasi hal seperti itu karena lo udah di atas. So yeah, it's a lesson for us. Minta maaf. Menurut kamu dia minta maaf? Aku sebagai anak komunikasi justru melihat itu bukan permintaan maaf, justru lebih ke intimidasi. Apalagi dengan cara dia merangkul ya. Like dengan cara dia minta maaf kayak gitu itu menimbulkan asumsi asumsi seolah-olah nih orang deket nih sama gue, kenapa lo pada mau ngapain? Gue nggak menyinggung perasaan dia kalau itu cuma bercanda aja. Ya, justru itu bentuk guyonan selanjutnya ya. Cara gitu. Minta maaf yang benar gimana? Cara minta maaf yang benar mungkin lebih ke lo minta maaf dengan rendah hati terhadap perasaan dia yang tersakiti, bukan untuk pembelaan diri atau takut dicaci maki. Seru ya Indonesia, viral, masyarakat ngamuk, klarifikasi, minta maaf. Bapak Miftah udah minta maaf dan klarifikasi katanya. Tapi kalau menurut aku ya guys, memaafkan dan meminta maaf itu hal yang mudah. Tapi memperbaiki dari arti kata maaf ini yang susah. Bener gak? Kenapa? Kita semua ini sudah terlanjur kecewa sekarang. Kecewa, marah, sakit hati. Ya, apalagi aku anak yatim yang merasakan kayak gak terima bapaknya diginiin. Apalagi ya mungkin yang bukan anak yatim juga merasakan. Cuma yang yatim kan merasa kayak gue tuh gak punya bapak. Dan kalau misalkan bapak gue masih ada, oh gue bisa lebih ngamuk dari itu. Pasti kayak gitu kan. Cuma Pak Miftah, terima kasih banyak ya. Berkat bapak, alhamdulillah beliau bapak tukang es diangkat harkat derajatnya setinggi-tingginya. Banyak orang yang sayang, banyak orang yang bantu. Terima kasih banyak. Terus buat bapak tukang es terima kasih banyak juga. Karena dengan diamnya bapak ketika bapak dihina, dicaci maki, diperlakukan tidak baik, bapak menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di atas panggung yang mentertawakan bapak, adabnya tidak lebih baik dibandingkan bapak yang hanya berjualan es. Terima kasih banyak. Ini definisi apa guys? Definisi dihina, dicaci maki, direndahkan oleh manusia, diangkat harkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Pelajarannya juga guys, hati-hati dalam berbicara dan jangan merasa kita lebih dari siapapun yang ada di bawah kita, karena yang berhak menilai itu bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Pak Miftah, Pak, Bapak titlenya kan Menteri Toleransi Agama nih apa ya?
tolong ngomongnya jangan kasar pak, masa goblok-goblok, bapak ini lancar banget ngomong goblok-goblok, sering goblok-goblokin orang ya. Tapi nggak bisa nyalahin juga sih guys ya, itu makanya orang berilmu belum tentu beradab, tapi kalau orang yang beradab udah pasti berilmu. Ingat ya guys, utamakan adab dulu baru ilmu. Tapi gue salut banget sama warga Indonesia, keren. Gue bangga jadi warga Indonesia karena lihat kita semua bergotong royong, nangis-nangisan bareng, sampai alhamdulillahnya banyak orang baik yang ngebantu bapaknya, banyak yang mendoakan, sampai alhamdulillah diangkat harkat derajatnya. Gue nggak tahu nih bapak nih, beliau nih, bapak tukang es nih, amalannya apa ya sampai menggerakkan hati kita semua nih. Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya sehat-sehat buat kalian semua. Semoga rezekinya diganti ribuan kali lipat. Menyala terus masyarakat Indonesia. Aku love you all. Mwah. Tarik nafas dulu. Ini lumayan agak nyesek. Kayak lo pasti followers gue tahu dan paham banget gue gak pernah komenin tentang satu masalah yang sedetail, maksudnya kayak detail gitu lo ngomenin satu masalah misalnya lagi viral atau apa gitu. Tapi kali ini mohon maaf ya, udah kesel banget. Boleh ya gue ngomong sekali-sekali? Bapak-bapak penjual es teh, sakit, ikutan nyesek banget gue ngeliatnya, tau gak lo? Kayak kalau lo mau ceramah, lo menyebar kebaikan, aura lo tuh yang adem, dan gak usah apalagi pakai kata-kata goblok. Itu tuh gak pantes banget, tau gak etis banget. Tapi gitu ya, emang di hidup ini nyata, orang yang direndahin, yang dijatuhin sama orang lain, diangkat derajatnya sama Allah. Itu termasuk dizolimin, ya, selalu diangkat derajatnya sama Allah. Tapi yang ngejatuhin, dia yang nyungsep. Nah kayak yang ini nih. Terus sekarang bapak-bapak itu tuh bahagia, alhamdulillah. Banyak yang ngasih hadiah ke tuh bapak, alhamdulillah. Seneng gue, ikutan seneng banget liatnya. Nah yang satu ini malah kelar kan, image-nya kelar banget di mata orang-orang. Gue sampai gemeter, bikin video gue sampai gemeter. Tunggu. Jadi gini ya, lu lihat deh orang-orang yang ketawa, ikut-ikutan ketawa di samping maupun di belakangnya. Lu juga, lu pernah apa lu? Tak lu pikir lu lucu pada gitu, keren lu pada ketawa rame-rame gitu. Cerit pembawaannya kayak orang-orang yang suka ngelabrak kalau di sinetron tuh nggak? Kalau lu lihat videonya tuh habis ngatain goblok, dia langsung kayak ketawa-tawa gitu ke temennya, goblok. Dia anjir, gue bilang apaan sih? Ya, pokoknya gue nggak pernah deh bikin kayak begini-gini nih, gue ngungkapin kekesalan gue nggak pernah. Cuma kali ini nggak bisa gue tahan, mohon maaf. Dan dia tuh katanya udah minta maaf sama bapaknya. Ya udah, kalau udah minta maaf ya udah, gitu loh. Bapak itu juga pasti maafin. Semua orang bisa memaafkan, tapi lupa kayaknya enggak deh. Bisa sampai mati juga kayaknya, sampai kapanpun lupa ya enggak, gitu loh. Kok disakitin. Bisa gak sih tapi diganti aja yang lebih berwibawa, beradab, lebih enak pembawaannya, adem, gak arogan, gak kasar, tau gak lo? Yang adem gitu loh. Pemuka agama, ceramahnya yang enak, gitu loh. Jangan yang kayak, ya elah, tau udah capek gue. Ya mungkin kejadian ini juga jalannya bapaknya kali, rezeki buat bapaknya. Dan entahlah ini hukuman atau apa untuk si yang ngatain goblok gitu mungkin. Pokoknya intinya Pak, lebih baik jual es teh Pak, halal berkah daripada jual apa ya. Ya pokoknya segitu aja, gue kesel banget. Gue masih kesel nih, tapi walaupun gue udah ngungkapin, gue tetap masih kesel. Ternyesek parah. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina, mending lo borong semuanya anjing.